Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Potret Orang Fanatik sedang membahas tentang peringatan Yesus terhadap orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Episode yang kedua ini berjudul Lain di Bibir, Lain di Tangan. Mari kita tilik kembali teks kita, yaitu Matius 7 ayat 21-23. Ternyata dari ayat ini bahwa orang yang sangat fanatik dengan agama, atau seorang teman saya memakai istilah obesitas rohani. Ternyata lidah mereka itu, bibir mereka itu, perkataan mereka itu disangkali oleh tangan mereka sendiri. Dengan kata lain, yaitu tadi, lain di bibir, lain di tangan. Inilah kenapa kefanatikan itu akhirnya menjurus kepada kemunafikan. Ketika mereka berseru, Tuhan, Tuhan, dengan bibir mereka. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan kehendak Allah. Mereka menggunakan nama Tuhan, Yahweh, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak memiliki sifat seorang murid, seorang pelayan yang mentaati kehendak Tuhannya. Karena kata Tuhan itu juga dipakai untuk kata majikan. Dan mereka memiliki otoritas absolut kepada hamba-hambanya. Tetapi bayangkan, mereka berani mengatakan, Yahweh, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah majikanku, Engkau adalah yang nomor satu, Engkau yang absolut. Tetapi apa yang mereka lakukan? Semua yang mereka omong itu mereka tidak lakukan sama sekali. Mereka hanya ingin memakai nama Tuhan, tetapi mereka tidak mau memiliki sifat seorang hamba yang taat kepada Tuannya. Lukas mencatat peringatan Yesus ini di dalam Injilnya sebagai berikut. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ternyata kita bisa berseru dengan semangat pada waktu kita kebaktian. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Tetapi di dalam hari-hari kita nggak melakukan apa yang kita katakan, yang kita nyanyikan, yang bahkan kepada para hamba Tuhan. Seperti kami para pengajar-pengajar firman Tuhan. Mengajarkan, tapi tidak melakukannya dengan setia. Oh, mereka bernubuat, tapi mereka nggak pernah berdoa. Kalaupun mereka berdoa, mereka hanya ingin dilihat oleh orang banyak. Matius 6 ayat 5, Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di depan rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Oh, kalau mereka berdoa seperti aktor yang bersajak kepada Tuhan. Oh ya Allah, ya Yahweh, Allah yang perkasa, yang besar. Mereka seperti aktor bayaran. Itu yang sebenarnya dikatakan di tikungan-tikungan jalan. Seperti sebuah show, performing spirit, roh yang hanya mau tampil, tetapi tidak sungguh-sungguh berdoa. Jadi ketika mereka bernubuat, meramalkan sesuatu, tidak lahir dari doa dan pergumulan dan keintiman dengan Roh Kudus. Hanya mengucapkan apa yang kelihatannya sedang tren, yang kelihatannya banyak orang sedang katakan, yang sedang populer, supaya mereka dianggap juga kelompok orang-orang yang peka dengan suara Tuhan. Tapi mereka tidak lahirkan itu dari doa. Mereka mengusir setan-setan, tapi iblis dalam mereka itu justru tidak diusir dalam hidup mereka. Yesus menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Sangat berbahaya. Ini ular seperti ular derik yang ada di padang-padang belantara. Dan juga orang yang dikatakan menyesatkan banyak orang dengan ragi pengajaran mereka. Mereka tertarik melakukan hal-hal yang menakjubkan, membuat orang kagum. Oh, bayangkan, bahkan yang detail-detail mereka bisa hitung. Untuk perpuluhan, adas, jintan. Oh, mereka bisa hitung semuanya. Tetapi mereka tidak melakukan yang esensial. Mereka tahu semua akidah dan semua peraturan agama,
Tapi mereka tidak sampai kepada yang paling esensial, hukum kasih. Matius 23:23 berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi di sini jelas ya, Yesus tidak mengatakan kamu nggak perlu bayar perpuluhan, enggak. Itu tuntutan hukum Taurat pada waktu itu, dan pada waktu itu Tuhan mengatakan satu kamu lakukan, yang lain kamu jangan abaikan. Dua-duanya harus berjalan, dan ini esensial. Yang paling penting dikatakan dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang paling esensial kenapa Allah memberikan hukum kepada mereka, supaya mereka hidup dalam keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Oh, mereka membawa orang-orang ke agamanya. Tetapi justru menjadikan orang-orang yang sudah kembali atau yang memeluk agama Yahudi pada waktu itu menjadi lebih jahat daripada sebelum mereka kenal hukum-hukum Taurat. Matius 23:15 berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat jahat daripada kamu sendiri. Wah, mereka melakukan reproduksi kejahatan. Mereka senang perkara-perkara ajaib untuk memberitakan, mensiarkan agama, perintah dan juga Taurat dan Yahweh yang memang perkasa dan ajaib. Tetapi hasilnya justru lebih jahat. Karena apa? Karena yang dari dalam mereka ini bukan Tuhan. Yesus berkata kamu itu ibarat kuburan yang dari luarnya dipupur putih, bagus. Tapi dalamnya tulang belulang busuk, kering, tidak ada kehidupan. Hari ini kita semakin diingatkan bahwa kefanatikan, obesitas rohani itu adalah berbahaya dan membuat kita bisa terdiskualifikasi. Banyak pengetahuan rohani, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menipu diri kita sendiri. Karena bukan seberapa banyak pengetahuan rohani yang membuat kita menjadi dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seberapa banyak kita melakukan apa yang kita ketahui itu. Apa yang menjadi kehendak Bapa Surgawi. Yesus berkata, dan ini hal yang esensial sekali dalam hidupnya di bumi. Yohanes 4:34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita semua terlepas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apakah Anda seorang bankers, seorang profesional, seorang guru, pelayan publik, ya ASN atau anggota TNI Polri, apakah Anda ibu rumah tangga, mahasiswa, atau mungkin yang pelajar, anak kecil, siapapun saudara, dimanapun engkau ada, kita punya tanggung jawab sebagai murid Kristus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan dan seperti kepada Tuhan. Itulah standarnya kita. Apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk diri kita, tapi kita mesti tahu ada standar yang lebih tinggi, yaitu Kristus. Dan Dia menginginkan kita membawa panji-panji itu, membawa terang itu kepada orang sekitar kita. Dari buahnya orang tahu kita adalah pengikut Kristus. Kalau hati kita ini sudah diselamatkan, dipulihkan, dilahirkan kembali, dibenarkan, maka hasilnya akan mulai terlihat dengan buah-buah kebaikan. Dan apapun yang kita kerjakan,
sekarang situasi ini memberikan kita begitu banyak kemungkinan untuk kita bisa menjadi saluran kasih Allah. Marilah kita hidup bermanfaat kepada banyak orang. Bapa di surga, terima kasih atas Yesus yang memberikan teladan sebagai hamba yang taat kepadamu dan menyelesaikan setiap kehendak-Mu. Tolonglah aku Roh Kudus untuk setia melakukan firman-Mu setiap hari. Walaupun sulit dan menyakitkan, tetapi itu bisa berkenan di mata-Mu, maka aku bersedia melakukannya. Walaupun mungkin tidak populer di mata banyak orang, tolonglah aku Roh Kudus melakukan itu dengan setia. Karena Engkau melihatnya dan menghitungnya. Sekalipun itu mungkin perubahan yang sedikit setiap hari, tapi bagi Engkau itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami melakukan firman-Mu hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.